Saudara terkasih, berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023 dengan tema Melayani itu Tidak Enak. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari Yeremia 20 ayat 7-13. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 20 ayat 7-13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia. Kita mau mengadukan Dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan.
Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Melayani itu tidak enak. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Saudaraku, kita pasti tidak asing dengan nyanyian tersebut. Sebuah nyanyian sederhana yang mengingatkan kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sayangnya saat melayani, kadangkala kesungguhan itu berubah menjadi setengah hati atau bahkan terpaksa. Mengapa? Karena seringkali kita mendapatkan atau menemukan hal-hal yang tidak kita harapkan dalam pelayanan. Misalnya karena pelayanan kita malah berkonflik dengan orang lain. Karena pelayanan ada orang lain yang membenci kita. Karena pelayanan hati kita tersakiti. Pertanyaannya untuk kita renungkan, apakah jika kita menghadapi situasi sulit di dalam pelayanan, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk mundur dari pelayanan itu? Untuk menjawab ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kisah Yeremia. Yeremia adalah seorang imam Israel yang bekerja di Yerusalem pada dekade-dekade terakhir kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi buruk akibat pelanggaran perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka. Yeremia menubuatkan bahwa kerajaan Babel akan datang sebagai hamba Allah untuk menegakkan keadilan di Israel dengan cara menghancurkan Yerusalem dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Dan nubuat tersebut benar terjadi. Yeremia hidup dalam suasana kehancuran dan pembuangan bangsa Israel ke Babel. Menurut Yeremia 36, setelah 20 tahun Yeremia berkhotbah di Yerusalem, Tuhan memanggilnya untuk mengumpulkan semua khotbah, puisi, dan esai-esainya dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Yeremia memperkerjakan seorang penulis bernama Baruk, di mana Baruk akan bertugas untuk mengumpulkan dan menulis kembali dalam bentuk gulungan-gulungan kitab. Baruk juga mengumpulkan tulisan tentang diri Yeremia sendiri dan menyatukan bagian-bagian itu bersama-sama dengan khotbah, puisi, dan esai-esai Yeremia. Itulah mengapa kitab ini dibaca seperti sebuah antologi, kumpulan koleksi-koleksi. Semuanya disusun untuk menyampaikan bahwa Yeremia itu adalah seseorang yang dipanggil Allah untuk membawa pesan keadilan dan anugerah Allah. Tuhan memanggil Yeremia sebagai nabi yang bukan hanya nabi untuk bangsa Israel, tetapi nabi untuk bangsa-bangsa. Perkataan Yeremia akan mencabut dan merobohkan, tetapi juga membangun dan menanam. Artinya Yeremia akan menggugat Israel dan memperingatkan mereka pada penghakiman Tuhan yang akan datang. Tetapi di balik peringatan itu, Yeremia juga menyampaikan pesan pengharapan. Saudara terkasih, pada saat itu keadaan bangsa Israel di kerajaan Yehuda sangat memprihatinkan. Mereka mengadopsi pemujaan terhadap berbagai dewa Kanaan dan membangun kuil-kuil berhala di berbagai tempat. Yeremia memandang perbuatan bangsa Israel di hadapan Allah ini ibarat perzinahan, karena mereka telah menodai kesetiaan mereka kepada Allah dan berpaling kepada berhala.
Yeremia berkali-kali menggugat para pemimpin Israel, para imam, raja-raja, dan nabi-nabi lainnya, karena mereka telah menyimpang dan melanggar perjanjian Taurat. Penyimpangan tokoh-tokoh besar itu telah mendatangkan kehidupan yang tragis bagi masyarakat. Ketidakadilan merajalela. Para janda, anak yatim piatu, dan para imigran semuanya dimanfaatkan untuk ambisi pribadi para pemimpin. Di pasal 7, Yeremia berkhotbah tentang bait suci. Ia berkata bahwa bangsa Israel datang beribadah kepada Allah di bait suci seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tetapi di luar mereka memuja berhala dan bahkan mempraktikkan persembahan anak Kanaan yang mengerikan. Yeremia menyampaikan bahwa Allah Israel akan datang dalam penghakiman. Ia akan menghancurkan bait sucinya sendiri dan menghancurkan Israel dengan mengirimkan musuh dari utara. Pasukan yang diperintahkan Allah untuk menaklukkan Yerusalem, yaitu kerajaan Babel. Yeremia terus menegur dan menggugat bangsanya. Bahkan ia tidak segan-segan menegur mereka dengan sangat keras. Yeremia berkata, "Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari." Yeremia 20 ayat 8. Di dalam upayanya untuk menyadarkan bangsa Israel, Yeremia harus menanggung kepahitan. Yeremia 20 ayat 7-13 memperlihatkan apa yang diderita oleh Yeremia. Ia berkata di ayat ke-7, "Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku." Bahkan sahabat karibnya mencari-cari kesalahannya dan menunggu agar Yeremia jatuh sehingga ia dapat melakukan pembalasan. Yeremia sebenarnya sempat putus asa dan tidak mau lagi menyuarakan kebenaran karena besarnya tekanan yang datang kepadanya. Tetapi hati nurani Yeremia terganggu dan ia sangat tidak nyaman dengan semuanya itu. Yeremia berkata, "Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Di ayat 9. Seakan-akan Yeremia hendak berkata, "Lebih baik aku menderita karena menyatakan kebenaran daripada hidup tenang karena membiarkan kelaliman." Saudara terkasih, di samping perlawanan dari bangsanya sendiri, Yeremia yakin bahwa Tuhan itu adil dan Dia akan berada di pihaknya, sehingga mereka yang melawannya akan berhadapan langsung dengan keadilan Tuhan. Yeremia berkata, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda selama-lamanya tidak terlupakan." Ayat 11. Saudara terkasih, dari kesaksian iman Yeremia kita belajar 3 poin penting. Pertama, dalam rangka melayani Tuhan kita dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kebenaran. Seperti Yeremia, ia dipanggil untuk meruntuhkan dan membangun, mencabut dan menanam. Demikianlah kita semua. Setiap kita dipanggil Allah dan ditempatkan oleh Allah di suatu tempat menurut kehendak Allah. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, atau dimanapun. Di sanalah kita harus hidup mewartakan kebenaran lewat perkataan dan perbuatan kita. Itulah yang memang Tuhan kehendaki juga. Kita menjadi terang bagi sesama. Kita menjadi teladan moral dan spiritual. Kita menjadi inspirasi dan referensi hidup bagi sesama kita.
Kita perlu menyadari bahwa panggilan ini bukanlah hanya untuk orang-orang besar seperti pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat. Panggilan ini juga berlaku kepada kita, sekalipun kita hanya orang biasa dan sederhana. Tuhan itu mengenal kita. Di tengah keterbatasan kita dan keberadaan kita yang sekarang ini, Tuhan yakin bahwa kita tetap bisa menjadi pewarta kebenaran di tengah kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhananya saat kita mengobrol dengan pedagang sayur yang menjadi langganan, kita bisa tidak hanyut pada obrolan yang menjelekkan orang lain atau pembicaraan toksik yang isinya menghakimi sesama. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik, seseorang yang berhati-hati dan berpikir dalam berbicara. Kedua, seperti obat yang saat kita konsumsi akan memberikan efek baik pada tubuh, tetapi memberikan efek samping, itulah yang terjadi saat kita memperjuangkan kebenaran. Kita akan menanggung konsekuensi. Saat menyatakan kebenaran, ketenangan dan kenyamanan orang lain akan terganggu. Seorang sahabat bahkan bisa membenci kita. Seperti Yeremia, di mana sahabat karibnya sendiri menunggu agar Yeremia terjatuh dan bisa melakukan pembalasan terhadap Yeremia. Menyatakan kebenaran memang tidak mudah. Sekalipun kita menggunakan teknik berbicara yang tidak ofensif, sudah mengatur mimik wajah dan gestur yang bersahabat dan ramah serta menyambut, tetap saja kita tidak bisa membuat orang lain untuk tidak membenci kita karena kita menyatakan kebenaran. Tetapi itulah harga sebuah kebenaran. Lebih baik ketegangan terjadi atas nama kebenaran daripada ketenangan yang terjadi di atas kelaliman. Perlu kita sadari bahwa selama kita hidup, penderitaan tidak akan pernah pergi. Ia akan selalu hadir dengan berbagai intensitas. Kita tidak bisa menghindarinya. Oleh karenanya, seperti kata Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Petrus berkata di ayat 14, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Poin yang ketiga dan yang terakhir, konsekuensi karena kebenaran akan bisa kita pikul bersama Tuhan, karena Tuhan berada di pihak kita. Kita akui bahwa tubuh kita ini lemah, kesabaran kita pun ada batasnya, kesehatan mental dan jiwa kita pun bisa terganggu. Tetapi percayalah bahwa dalam kelemahan kita justru kuasa Kristus semakin nyata. Kuasa itulah yang memberikan kekuatan tambahan agar kita dapat menghadapi segala tantangan pelayanan karena menyatakan kebenaran. Itulah yang diimani juga oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 9. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Seperti Yeremia yang yakin bahwa Tuhan beserta dengannya, kita pun yakin Tuhan beserta kita. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah bersama kita dan di pihak kita, maka segala penderitaan yang menimpa kita karena kebenaran yang kita perjuangkan dapat kita pikul dan hadapi. Sebagaimana firman Tuhan tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara terkasih, menghidupi panggilan Tuhan untuk menyatakan kebenaran tentu tidaklah mudah. Penderitaan menjadi harga yang harus dibayar. Tetapi percayalah, Tuhan beserta kita, sehingga kita beroleh kekuatan untuk dapat menanggungnya. Selamat menjalani pelayanan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur hari ini Engkau mengingatkan kami kembali agar kami setia dalam mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan kami yang Tuhan percayakan kepada kami.
Sekalipun sulit, kami yakin dengan iman kami bahwa Engkau datang untuk memberikan kekuatan sehingga kami dapat menanggung setiap tantangan yang muncul di dalam pelayanan kami. Sungguh sukar bagi kami untuk menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Karena kami seringkali ragu apakah yang kami lakukan ini adalah sebuah kebenaran dan layak untuk diperjuangkan. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk menguatkan hati dan batin kami, memberikan hikmat kepada kami, agar apa yang kami yakini itu benar-benar dapat kami pegang dan dapat kami perjuangkan. Bukan juga dengan serampangan tetapi juga dengan bijaksana. Biarlah kami dapat cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kami tahu langkah-langkah yang tepat sehingga apa yang kami maksudkan dan kami perjuangkan dapat terjadi menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah keberanian kepada kami agar kami tidak ragu untuk menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Berapa besar risiko yang akan kami tanggung. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami dan kami akan beroleh kekuatan untuk melalui setiap konsekuensi itu. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Berkatilah keluarga kami, ayah, ibu, anak-anak, suami, istri, oma, opa, mertua, menantu. Biarlah kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain. Berkatilah gereja kami GKI Taman Cibunut, agar kami dapat hidup dalam persekutuan untuk membangun jemaat Tuhan di tempat yang Tuhan percayakan, yaitu Kota Bandung. Biarlah kami dapat menjadi terang bagi sesama kami, menjadi berkat untuk mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami, supaya melalui apa yang kami kerjakan nama Tuhan dipermuliakan dan kebutuhan kami tercukupi. Kami berdoa untuk kami yang berjuang dengan sakit penyakit. Kami yakin kuasa Tuhan melampaui akal dan pikiran akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan pemulihan sesuai dengan perkenanan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Bimbinglah kami, pimpinlah kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, PA Jemaat pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di pemahaman Alkitab Jemaat di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.